Sistem Super Devouring. Bab 511 Jangan sentuh dia. Ses. Suara renyah menyebar, dan kepala prajurit puncak Tianmai ini terlempar ke atas. Demi amannya, Ye Xuan secara pribadi membunuhnya dan memenggal kepalanya. Ding, tuan rumah telah membuka Tianmai ke-19. Seorang prajurit puncak Tianmai, yang sangat kaya, langsung membiarkan Ye Xuan membuka meridian berikutnya. Hebat. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dalam hatinya. Langkah naga perang ini sangat mudah digunakan. Puncak Tianmai dari Gunung Baigui juga memiliki seni bela diri tingkat Tian terbaik, tetapi dia tetap dibunuh oleh Ye Xuan dalam hitungan detik, yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa luar biasa. Meskipun aku tidak tahu dari mana anak ini berasal, dia tampaknya membantu kota Anan. Lebih dari selusin prajurit di kota Anan berpikir dalam hati mereka. Pada saat yang sama, adegan Ye Xuan membunuh puncak Tianmai dalam hitungan detik juga jatuh pada lelaki tua Baigui. Dari mana bajingan kecil ini datang? Gui, bunuh dia. Orang tua Baigui segera memberi perintah kepada salah satu arwahnya. Hantu satu, arwah lainnya selain hantu kecil, juga berada di puncak nadi surgawi. Ia adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Baru saja, ia menerobos bagian belakang perkemahan kota Anan dan membunuh banyak penguasa kota Anan. Ia dianggap sebagai jenderal nomor satu Gunung Baigui. Sekarang, ia telah membunuh Ye Xuan. Pada saat ini, hantu kecil juga telah memperhatikan Ye Xuan. Ia juga sangat terkejut. Ia ingin membantu, tetapi ia dibelenggu oleh orang tua Baigui dan hanya bisa menuruti perintah orang tua itu. Jadi, ia hanya bisa menyaksikan Ye Xuan dan hantu satu bertarung. Seorang arwah di puncak nadi surgawi, memangnya kenapa? Ye Xuan sama sekali tidak peduli dan melangkah lagi. Langkah 6 kali lipat naga perang. Namun yang mengejutkannya adalah kali ini, tidak ada pengaruhnya. Ya Tuhan, arwah ini melayang. Ye Xuan tiba-tiba teringat hal ini. Arwah tidak berjalan dengan kakinya, mereka terbang. Meskipun ada zona larangan terbang di alam rahasia ini, tampaknya zona itu tidak berpengaruh pada hantu. Sekarang, Zhanlong Ta tidak berguna. Namun, meskipun kemampuan serangan Zhanlong Ta hilang, Ye Xuan masih memiliki kecepatan. Dentang. 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 Suara benturan logam menyebar. Para hantu juga menyerang dengan paku seperti roh pendendam, tetapi kecepatan hantu ini cukup cepat, jauh lebih cepat daripada puncak Vena Surgawi Gunung Baigui tadi. Ye Xuan memperkirakan bahwa kekuatannya mungkin dapat bertarung dengan para prajurit yang membuka 32 Vena Surgawi. Untuk menghadapi makhluk mati semacam ini, Ye Xuan secara alami memilih teknik pedang Sangqing dengan api penuh, yang memiliki kerusakan super tinggi pada hantu. Dentang. 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 Keduanya bertarung selama lebih dari 10 ronde. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan tidak ada yang tertinggal. Itu seri. Namun, waktu Dao Heart Planting Demon Asteris milik Ye Xuan akan segera berlalu. Apakah waktunya telah berlalu? Ye Xuan merasa bahwa kemampuannya untuk memanggil vitalitas langit dan bumi telah melemah, dan segera mengerti bahwa waktu untuk Dao Heart Planting Demon Asteris telah berlalu. Namun pada saat ini, hantu itu tiba-tiba menyapu. Teman baik, kamu benar-benar menyerangku ketika aku menjadi kucing yang sakit. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya, dan menggunakan Dao Heart Demon Shading Skill lagi. Ini adalah keempat kalinya dia menggunakannya. Dao Heart Demon Shading Skill, setiap kali digunakan, benih iblis jauh di dalam hati akan tumbuh sedikit lebih kuat, dan peningkatannya juga akan lebih kuat. Aura Ye Xuan melonjak lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mati. Matanya memancarkan dua sinar cemerlang, dan dia langsung mengenai cakar itu dan memotongnya. Desis. Cakar hantu itu langsung memotong lengan kiri Ye Xuan, dan Ye Xuan juga memotongnya dengan pedang. Tebasan setan Sangqing. Tubuh hantu itu bergetar hebat, dan mengeluarkan jeritan tajam. 8 pedang desolate dan tebasan setan Sangqing menyebabkan banyak kerusakan pada hantu itu. Hantu itu tidak akan pernah menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar akan mengorbankan lengannya untuk mendapatkan kesempatan menyerang. Namun, kesempatan untuk menyerang ini menjadi dasar kemenangan Ye Xuan. Pembunuh Iblis Sangqing. Pembunuh Iblis Sangqing. Lengan Ye Xuan mulai pulih. Saat lengannya tumbuh lagi, dia membunuh hantu itu. Hantu berada satu tingkat lebih tinggi dari roh pendendam. Setelah mati, mereka akan mengembun menjadi manik-manik hantu seperti monster. Ye Xuan meraih manik-manik hantu itu dan menelannya. Ding, tuan rumah telah membuka urat surgawi ke-20. Perintah sistem. Hantu satu dari 100 hantu langsung dibunuh oleh Ye Xuan.
Adegan ini mengejutkan 100 hantu, karena kekuatan hantu satu hanya kalah darinya di kamp gunung 100 hantu, dan Ye Xuan mampu membunuh hantu satu, yang berarti bahwa Ye Xuan juga menjadi ancaman baginya. Mundur. Meskipun 100 hantu sangat menginginkan buah roh kayu, dia merasa bahwa hidupnya lebih penting. Namun, Ye Xuan dan penguasa kota Anan tidak akan membiarkannya pergi. Tidak bagus. Setelah melihat Ye Xuan berlari ke arahnya, wajah 100 hantu juga tenggelam, dan dia dengan cepat memerintahkan roh pendendam kecil itu, hentikan dia. Roh pendendam kecil itu terpaksa berlari ke arah Ye Xuan. Ye Xuan tidak ingin menyakiti hantu kecil itu, jadi dia hanya melewatinya. Injakan naga 6 kali lipat. Ye Xuan bergegas di depan lelaki tua Bai Gui dan menghentakkan kakinya dengan keras. Guncangan 6 kali lipat itu langsung membuat lelaki tua Bai Gui berhenti. Sudah lama sejak lelaki tua Bai Gui membuka 32 urat surgawi. Kekuatannya dianggap sebagai eksistensi teratas di alam roh. Menghadapi injakan naga 6 kali lipat, dia hanya tertegun sejenak. Namun, energi sejati Ye Xuan tidak habis, dan dia mulai menginjak-injak tanah dengan gila. Sialan, anak ini benar-benar memiliki trik yang jahat. Wajah lelaki tua Bai Gui telah tenggelam ke dasar lembah. Dia ingin terbang ke udara, tetapi ada formasi yang melarang terbang di sini. Jika dia berani melompat dengan gegabah, dia pasti akan menjadi sasaran hidup bagi Ye Xuan dan penguasa Anan. Di udara, jika dia tidak bisa menggunakan udara yang berterbangan, akan sulit baginya untuk menghindari serangan itu. Singkatnya, lelaki tua Bai Gui sudah berada di ujung kekuatannya. Kekuatan penguasa kota Anan tidak kalah dengannya. Lelaki tua Bai Gui juga menggertakkan giginya setelah diinjak-injak oleh 6 kali hentakan naga perang. Dengan Ye Xuan, lelaki tua Bai Gui ditakdirkan untuk kalah. Benar saja, di ronde kelima ketika Ye Xuan bergabung dalam pertempuran, lelaki tua Bai Gui tidak bisa bertahan. Pikirannya terganggu oleh hentakan naga perang 6 kali lipat, dan kemudian dia dibunuh oleh Ye Xuan dengan pedang. Cincin Qian Kun. Mata Ye Xuan membelalak. Sambil berjaga-jaga terhadap penguasa kota Anan, dia mengulurkan tangan untuk melepaskan cincin Qian Kun. Dia memperkirakan bahwa penguasa kota Anan juga akan menyerangnya, tetapi kali ini tebakannya salah. Setelah kematian lelaki tua Bai Gui, penguasa kota Anan menyaksikan Ye Xuan melepaskan cincin Qian Kun, lalu berbalik untuk membunuh hantu kecil itu. Jangan sentuh dia! Teriak Ye Xuan dengan marah. Ketika penguasa kota Anan mendengar ini, tubuhnya gemetar, lalu dia melewati hantu kecil itu dan pergi untuk membunuh para prajurit Gunung Bai Gui. Setelah kematian lelaki tua Bai Gui, belenggu kaki hantu kecil itu patah oleh cakarnya sendiri. Sekarang, dia bebas. Bab 512 Gurun. Ye Xuan bergegas dan mengeluarkan mutiara 10.000 hantu tingkat atas. Hantu kecil itu tidak keberatan dan dibawa masuk oleh Ye Xuan. Kemudian, Ye Xuan melawan dan dengan mudah membunuh semua prajurit Gunung Bai Gui. Saat ini, dia telah membuka 22 meridian surgawinya, berkat cincin Qian Kun milik lelaki tua Bai Gui. Terima kasih atas bantuanmu, adik kecil. Aku Chen Anan. Setelah semua orang di Gunung Bai Gui terbunuh, penguasa kota Anan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Ye Xuan mengangguk sedikit. Dia sedang mencari sesuatu, yaitu buah roh kayu. Karena lelaki tua Bai Gui tidak memilikinya di cincin Qian Kunnya, itu seharusnya ada di tangan penguasa kota Anan. Ye Xuan. Ye Xuan juga melaporkan namanya. Ye Xuan. Ketika Chen Anan mendengar nama ini, dia sedikit gemetar. Nama ini telah populer baru-baru ini. Banyak orang dengan nama keluarga Ye telah mengubah nama mereka menjadi nama ini. Bagaimanapun, dia adalah sepupu dari orang yang kuat di alam dewa kekosongan. Jangan salah paham, kita hanya punya nama yang sama. Ye Xuan tersenyum saat melihat ekspresi Chen Anan. Ini mengingatkannya pada Jiang Tianjin lagi, dan dia membayangkan suara serak dalam benaknya untuk bergantian dengan Jiang Tianjin. Oh. Chen Anan tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir, lagi pula, itu di wilayah Tianjue, dan ini adalah wilayah Qingyan. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba bertanya, buah roh kayu itu, apakah itu milikmu? Pertanyaan ini langsung membuat suasana menjadi tegang. Wajah Chen Anan sedikit berubah, dan dia mengangguk dan berkata, ya, itu milikku. Maaf, buah roh kayu ini sangat penting bagiku. Aku pasti akan membalas kebaikan saudara Ye. Aku tidak membutuhkan buah roh kayu itu, tetapi aku ingin semua cincin Qian Kun milikmu. Ye Xuan berkata langsung. Apa? Chen Anan menduga bahwa dia salah dengar.
Cincin Qian Kun milik semua orang. Karena mereka keluar untuk bertarung, mereka tidak membawa banyak barang. Bahkan jika begitu banyak cincin Qian Kun milik orang-orang ditumpuk bersama-sama, mereka mungkin tidak bernilai 1% dari buah roh kayu. Dan Ye Xuan sebenarnya hanya menginginkan benda kecil ini, bukankah itu agak palsu? Oke. Chen Anan sangat lugas. Dia meminta semua orang untuk melepaskan cincin Qian Kun mereka. Dia juga mengeluarkan kotak brokat, lalu memasukkan semua cincin Qian Kun ke dalam tas kain dan melemparkannya. Cincin-cincin Qian Kun ini termasuk milik mereka sendiri dan milik para master Gunung Baigui. Adapun apa yang ada di dalam kotak brokat, tentu saja itu adalah buah roh kayu. Ketika Ye Xuan menerima tumpukan cincin Qian Kun ini, matanya berbinar. Ding, tuan rumah telah membuka urat surgawi ke-24. Cincin-cincin Qian Kun ini memungkinkannya untuk membuka 2 urat surgawi lagi, dan kultivasinya semakin meningkat. Pada saat ini, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh semua orang, tetapi Ye Xuan belum siap untuk membunuh mereka. Setelah kematian lelaki tua Baigui, Chen Anan tidak menyerang Ye Xuan secara diam-diam, juga tidak mencoba merebut cincin Qian Kun milik lelaki tua Baigui, dan dia juga tidak menyerang hantu kecil itu, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berprinsip. Ye Xuan mengagumi orang-orang seperti itu, jadi dia tidak ingin bergerak. Oke, terima kasih. Ye Xuan melemparkan tumpukan cincin Qian Kun itu kembali dan pergi dengan cepat. Chen Anan dan yang lainnya bingung. Mereka melihat tangan Ye Xuan hanya merogoh tas itu sebentar, dan kemudian melemparkan tas itu kembali. Apa yang terjadi? Ketika Chen Anan memeriksa cincin Qian Kun, dia menemukan bahwa itu kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Bagaimana ini mungkin? Seru Chen Anan. Dia tidak dapat mengetahui bagaimana Ye Xuan melakukannya. Bagaimanapun, cincin Qian Kun tidak dapat diterima di cincin Qian Kun. Titik. Setelah pergi, Ye Xuan melepaskan hantu kecil itu. Terakhir kali kamu memberiku benih darah, kali ini aku menyelamatkanmu, kita imbang. Ye Xuan berkata kepada hantu kecil itu. Mendengar ini, hantu kecil itu mengangguk. Kalau begitu, pergilah, aku masih harus terus menjelajahi alam rahasia ini. Ye Xuan berkata lagi. Tanpa diduga, hantu kecil itu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke suatu arah. Ye Xuan mengerutkan kening, bereaksi, dan berkata, kau ingin aku pergi ke arah itu? Hantu kecil itu mengangguk. Apa yang ada di arah itu? Ye Xuan bertanya lagi. Saat suaranya jatuh, hantu kecil itu berjongkok, lalu mengulurkan kuku yang panjang dan tajam dan menulis 3 kata di tanah. Buah roh bumi. Ye Xuan terkejut dan bertanya, bagaimana kau tahu? Aku hanya tahu. Hantu kecil itu menulis 5 kata ini di tanah. Ya Tuhan, kau masih sombong. Ye Xuan tidak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana hantu kecil yang tampak baru berusia 5 atau 6 tahun ini tahu begitu banyak. Baiklah, aku percaya. Kalau begitu kau bisa pergi sendiri dan jangan sampai ketahuan lagi. Ye Xuan mengingatkan. Terima kasih. Hantu kecil itu mengangguk, menulis 2 kata lagi di tanah, dan pergi. Dengan kekuatannya di puncak Tianmai, seharusnya tidak sulit untuk keluar dari alam rahasia. Setelah hantu kecil itu pergi, Ye Xuan pergi ke arah yang ditunjuknya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa hantu kecil itu tahu keberadaan buah roh bumi, Ye Xuan tetap memilih untuk mempercayainya. Dia pergi ke arah ini, memotong duri dan duri di sepanjang jalan, dan akhirnya berjalan keluar dari hutan. Pada saat ini, yang muncul di matanya adalah gurun tak berujung. Gurun. Ye Xuan mengerutkan kening dan mengangkat alisnya. Buah roh kayu ada di hutan di belakangnya, dan mungkin ada buah roh bumi di gurun ini. Tetapi dia merasa bahwa gurun yang tampaknya biasa ini lebih berbahaya daripada hutan. Saat ini, dia menukar sejumlah besar boneka dan membiarkan mereka masuk untuk menjelajahi jalan. Boneka-boneka ini hanya berada di puncak alam mendalam sejati, dan merupakan boneka terkuat yang dapat ditukar dalam sistem devouring. Namun, sebelum boneka-boneka ini mengambil beberapa langkah, mulut berdarah terbuka dan menelan ratusan boneka ini hidup-hidup. Sial! Ye Xuan mengumpat dengan marah. Yang ini menelan ratusan boneka yang berserakan. Dia memperkirakan bahwa orang besar ini setidaknya sebesar kapal induk. Apa-apaan ini? Ye Xuan melihat ke lubang pasir besar di kejauhan dan melepaskan sejumlah besar boneka di puncak alam mendalam sejati. Tidak lama kemudian, orang besar ini membuka mulutnya. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menebas lebih dari 10 serangan ke pasir. Pedang bumi retak.
Pria besar ini baru saja menelan ratusan boneka ketika dia terkena pedang pembelah bumi milik Ye Xuan. Dia menjerit kesakitan dan kemudian terdiam. Mati. Ye Xuan sedikit terkejut. Pria besar ini ternyata hanya kepala lilin perak, tampan tetapi tidak berguna. Dia berjalan mendekat dan menemukan bahwa pria besar ini bukanlah binatang suci, tetapi paus yang terbentuk dari pasir hitam, yang seharusnya juga merupakan sejenis binatang aneh. Namun, pada saat ini, mulut berdarah lainnya tiba-tiba terbuka. Apa? Ye Xuan terkejut. Dia melompat dengan cepat dan menghindari gigitan ini. Dia melompat ke udara dan melihat ke bawah. Benar saja, itu adalah paus pasir yang terbuat dari pasir hitam lagi. Mata Ye Xuan memadat, dan dia menebaskan lebih dari 10 pedang ke paus pasir, langsung mengalahkannya. Bab 513, Raksasa Pasir Emas. Sekarang, Ye Xuan memiliki penilaian baru terhadap paus pasir ini. Ia sangat lemah, tetapi sangat menyebalkan. Untungnya, kecepatan paus pasir ini tidak cepat, jadi Ye Xuan dengan cepat menghindar setelah mendarat. Dengan kecepatannya, ia seharusnya dapat menghindari banyak krisis, kecuali jika ada binatang suci yang sebanding dengan alam roh. Ia mulai masuk jauh ke tanah pasir kuning. Sepanjang jalan, ia bertemu banyak paus pasir dengan mulut terbuka, tetapi ia menghindari semuanya. Jika orang biasa masuk, tanpa kemampuan untuk terbang dengan ki, ia mungkin tidak akan dapat bergerak maju dan hanya dapat bergerak maju dengan kecepatan penuh. Namun, Anda tidak tahu apa yang menunggu Anda di depan, dan mudah untuk melangkah ke gerbang neraka jika Anda bergerak maju dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, sebuah gunung di depan Ye Xuan muncul di hadapannya, Gunung Pasir Kuning. Ye Xuan tidak ingin menyentuh benda aneh ini, jadi ia langsung menghindarinya. Namun, gunung ini tiba-tiba bergerak ketika Ye Xuan bergegas mendekat. Ye Xuan terkejut, tetapi ini juga sesuai dengan dugaannya. Binatang aneh lainnya, raksasa pasir kuning. Dia menyipitkan matanya dan langsung menggunakan pedang pemecah tanah. Bang! 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 Pedang pembelah tanah tersapu keluar dari pasir dan mengenai raksasa pasir kuning yang tingginya 100 meter. Sayangnya, setelah beberapa lubang dilubangi di tubuh raksasa pasir kuning itu, lubang itu segera diperbaiki. Mungkin ada sesuatu yang bagus. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Ye Xuan berteriak dan mulai menyerang dengan panik. Dalam 1 detik, dia bisa menebas lebih dari 10 pedang pembelah tanah. Selama kecepatan serangannya melebihi kecepatan raksasa pasir kuning, itu sudah cukup. Benar saja, setelah dia menyerang dengan panik selama beberapa detik, tubuh raksasa pasir kuning itu dengan cepat berkurang. Ye Xuan juga menemukan manik-manik di tubuhnya, yang seharusnya menjadi kunci raksasa pasir kuning. Ye Xuan menggunakan keberuntungan dan energi sejatinya untuk memanggil sejumlah besar energi langit dan bumi, lalu menginjak pasir dengan keras. 6 kali hentakan naga perang. Pedang pembelah bumi. Dengan kerjasama dua seni bela diri tingkat surga tingkat atas, tubuh raksasa pasir kuning itu langsung hancur dan manik-manik kuning coklat di tubuhnya hancur. Saat berikutnya, raksasa pasir kuning itu bergegas turun seperti air terjun dan mati. Ye Xuan dengan cepat bergegas dan menemukan manik-manik kuning yang rusak. Itu memang esensi bumi. Dia menghancurkan manik-manik kuning itu, mengeluarkan biji kuning, dan kemudian menggunakan menelan khusus. Menelan khusus berarti bahwa sejumlah besar kristal menelan diperlukan untuk menelan barang-barang. Misalnya, pil yang memperkuat fisik, setelah Ye Xuan menggunakan menelan khusus, fisiknya akan meningkat, dan wilayahnya juga akan meningkat. Namun, menelan khusus ini terlalu mahal, dan Ye Xuan hanya akan menggunakannya ketika ada hal-hal baik. Meskipun esensi bumi ini tidak memungkinkannya untuk membuka urat surgawi berikutnya, energi sejatinya telah meroket banyak dengan sia-sia. Jika ini terus berlanjut, mungkin aku bisa menerobos ke alam roh ketika aku meninggalkan alam rahasia. Ye Xuan berpikir dalam hati. Tempat-tempat di mana alam rahasia muncul berbeda, tetapi alam rahasia memiliki durasi, yang dapat berlangsung setidaknya setengah bulan, dan yang terlama dapat mencapai 1 tahun. Orang tua yang pertama kali muncul di alam rahasia menunggu selama 3 hari sebelum masuk, dan Ye Xuan baru berada di sana selama beberapa jam sekarang, dan waktu yang tersisa terlalu banyak baginya. Esensi tanah dapat meningkatkan afinitas, meskipun tidak banyak, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ye Xuan terus bergerak maju. Tanah pasir kuning ini tidak berujung, dan dia tidak bisa terbang. Bahkan jika dia melompat untuk mengamati, itu hanyalah hamparan pasir yang luas, jadi dia hanya dapat menemukan arah secara acak.
Dalam perjalanan, dia bertemu dengan banyak raksasa pasir kuning, yang semuanya dibunuh olehnya. Beberapa dari raksasa pasir kuning ini memiliki esensi tanah, dan beberapa tidak, tetapi Ye Xuan punya firasat bahwa seharusnya ada buah roh tanah di sini. Jika dia memperoleh buah roh bumi, itu tidak hanya akan meningkatkan afinitasnya terhadap atribut bumi, tetapi juga memungkinkannya untuk menerobos ke alam roh, yang akan membunuh dua burung dengan satu batu. Ye Xuan sedang mengembara di tanah pasir kuning. Pada saat ini, 2 jam telah berlalu sejak dia memasuki tanah pasir kuning. Namun, tepat ketika dia membuka urat surgawi ke-26 dengan esensi bumi, sebuah raungan keras tiba-tiba datang dari jauh. Hah! Ye Xuan mengerutkan kening, karena setelah dia memasuki tanah pasir kuning, dia tidak menemukan apapun yang akan mengaum. Sesuatu telah terjadi. Dia segera bergegas ke arah suara itu, dan semenit kemudian, dia melihat raksasa pasir kuning yang sangat besar. Tidak, itu seharusnya raksasa pasir emas. Tubuh raksasa ini sebenarnya terbuat dari pasir emas, berkilauan di bawah sinar matahari, hampir menyilaukan mata anjing titanium Ye Xuan. Pada saat ini, raksasa pasir emas itu membuat ributan. Karena ada banyak bukit pasir di jalan, Ye Xuan tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Namun, ketika Ye Xuan semakin dekat, dia menemukan bahwa raksasa pasir emas itu sedang bertarung dengan seseorang. Ada seseorang. Ye Xuan sangat terkejut, karena kecepatannya bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh orang biasa, bahkan penguasa kota Anan mungkin tidak dapat menandinginya. Bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa raksasa pasir kuning itu sebanding dengan puncak alam Tianmai, dan raksasa pasir emas ini pasti lebih kuat dari raksasa pasir kuning itu, mungkin mencapai alam Senpo. Namun, seseorang benar-benar dapat bertarung dengannya, dan itu pasti bukan orang biasa. Ye Xuan semakin dekat dan menemukan bahwa orang yang bertarung dengan raksasa pasir emas itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Meskipun ada jarak beberapa ribu meter, Ye Xuan tetap menemukan bahwa pemuda ini tidak berada di alam Senpo, tetapi juga harus berada di puncak alam Tianmai, hanya satu langkah dari alam Senpo. Boom! 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 Pemuda berpakaian hitam itu sangat kuat. Dia adalah orang terkuat yang pernah dilihat Ye Xuan di wilayah Qingyan. Dia jauh lebih kuat dari penguasa kota Anan dan Patua Bai Gui. Terlebih lagi, Ye Xuan juga merasakan napas yang familiar padanya. Energi iblis. Apakah kamu dari sekte iblis? Ye Xuan menyipitkan matanya dan berjalan pelan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemuda itu telah menemukannya. Keluar, atau aku akan membunuhmu. Suara pemuda berpakaian hitam itu melayang, dan nadanya sangat tidak selaras. Keluar. Mata Ye Xuan berbinar. Orang ini benar-benar memiliki temperamen yang buruk. Dia langsung mendengus dingin, hanya kamu. Jika kamu berani datang, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Pemuda berpakaian hitam itu mengancam. Aku tidak hanya berani datang, aku juga berani membuat masalah. Ye Xuan langsung melesat dengan kecepatan tinggi dan bergegas menuju raksasa pasir emas dan pemuda berpakaian hitam itu, sambil terus-menerus menebas pedang pembelah bumi, dan menginjak 6 hentakan berat naga dengan satu kaki. Sialan! Pemuda berpakaian hitam itu mengumpat dengan marah. Kekuatannya masih sangat kuat dan gerakan Ye Xuan hanya menyebabkan dia mendapat masalah. Langkah naga perang, aku juga bisa. Pemuda berpakaian hitam itu mengumpat dan melangkah maju. Bang! Ye Xuan terkejut dan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berpakaian hitam itu juga bisa melakukan langkah naga perang, dan levelnya cukup tinggi, mungkin 40% atau bahkan 50%. Ketika Ye Xuan bereaksi, pemuda berpakaian hitam itu datang untuk membunuhnya. Yang pertama mendengus dingin dan dengan hati-hati menghadapinya. Bab 514, Kultivasi Iblis di Hati Dao. Langkah naga perang. Langkah naga perang. Ye Xuan dan pemuda berpakaian hitam sama-sama menguasai langkah naga perang, tetapi pemuda berpakaian hitam hanya dapat melakukan langkah kelima, sedangkan Ye Xuan dapat melakukan langkah keenam. Meskipun Ye Xuan lebih lemah dalam hal ranah, ia memiliki kemajuan kelincahan, jadi dalam hal kecepatan, Ye Xuan lebih cepat. Bang! 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 Keduanya berlari liar sambil menggunakan langkah naga perang dan menyerang. Ye Xuan lebih cepat, jadi ia tidak banyak terpengaruh, tetapi pemuda berpakaian hitam sangat terpengaruh. Bagaimanapun, pedang pembelah bumi dan langkah naga perang bekerja sama satu sama lain, yang terlalu sulit. Selain itu, ada raksasa pasir emas besar yang mengejar pemuda berpakaian hitam. Berani membiarkanku keluar, aku akan membunuhmu. Ye Xuan langsung bertarung dengan pemuda berpakaian hitam.
Bang! 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 Suara pertempuran terus bergema di langit, dan Ye Xuan dan raksasa pasir emas bergabung untuk menyerang pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu juga tidak berdaya. Dia sudah berjuang untuk menghadapi raksasa pasir emas itu. Sekarang dengan Ye Xuan, dia dikalahkan dalam sekejap. Bajingan sialan, pergilah ke neraka, Dao Heart Planting Demonic Skill, jadilah iblis. Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya dan meraung, dan auranya melonjak, begitu kuat sehingga membuat jantung Ye Xuan berdebar-debar. Apa? Ye Xuan tercengang. Dia benar-benar mendengar nama Dao Heart Planting Demonic Skill. Pemuda ini benar-benar mengetahuinya. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa mata pemuda itu berwarna hitam. Ini adalah titik di mana benih iblis tumbuh semakin kuat, dan seorang prajurit hebat tidak dapat menahannya. Selama waktu berlalu, bahkan jika pemuda itu tidak mati, dia akan dirasuki oleh iblis, atau menjadi monster. Pemuda berpakaian hitam itu telah mengeluarkan seni bela diri yang dia simpan di dalam kotaknya, dan dia bertekad untuk membunuh Ye Xuan dan raksasa pasir emas itu. Sangat kuat. Hati Ye Xuan bergetar, dan dia menggunakan Dao Heart Planting Demonic Skill tanpa ragu-ragu. Aura iblis menyebar, yang membuat pemuda berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Teman baik, kamu benar-benar berani menggunakan seni bela diri Sekte 10.000 Iblis di depanku. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku hanya dengan bab penyemaian iblis? Pemuda berpakaian hitam itu sangat marah. Sekte 10.000 Iblis. Ketika Ye Xuan mendengar nama ini, alisnya sedikit terangkat. Dia tiba-tiba teringat bahwa bab penyemaian iblis Dao Heart yang telah dia pelajari hanyalah sebuah fragmen. Tampaknya Sekte 10.000 Iblis memiliki bab penyemaian iblis Dao Heart yang lengkap. Namun untuk saat ini, mari kita hadapi pemuda berpakaian hitam itu terlebih dahulu. Bunuh. Pada saat ini, Ye Xuan juga membangkitkan semangatnya. Kekuatan pemuda berpakaian hitam setelah memasuki iblis mungkin bahkan lebih tinggi darinya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin terbunuh di sini. Untungnya, dia memiliki rekan setim yang bukan rekan setim untuk membantunya, yaitu raksasa pasir emas. Jika tidak, Ye Xuan mungkin benar-benar dibunuh oleh pemuda berpakaian hitam itu. Pada saat ini, Ye Xuan, yang sedang bertarung dengan pemuda berpakaian hitam itu, melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan warna berbeda tidak jauh dari sana. Hijau. Oasis. Mata Ye Xuan berbinar dan dia segera bergegas ke arah itu. Oasis, mungkin ada hal-hal baik. Awalnya, dia ingin menunda waktu dan menunggu setan hati Dao pemuda berpakaian hitam itu lewat, tetapi sekarang ada kejadian baru. Sudah beberapa jam sejak memasuki tanah pasir kuning, dan ini adalah pertama kalinya Ye Xuan melihat oasis. Mungkin ada hal-hal baik di sana. Sialan, kembali ke sini. Hati pemuda berpakaian hitam itu bergetar dan dia berteriak. Kata-katanya membuat Ye Xuan yakin bahwa ada hal-hal baik di oasis itu. Saya khawatir pemuda berpakaian hitam itu seharusnya menemukan oasis ini dan dihalangi oleh raksasa pasir emas. Itulah yang Ye Xuan pikirkan dalam benaknya, tetapi dia merasa bahwa itu 80% benar. Bang! Tiba-tiba sebuah tinju besar menghantam, dan Ye Xuan menghindarinya dengan gesit. Raksasa pasir emas itu melihat bahwa Ye Xuan ingin pergi ke oasis, dan buru-buru menghalanginya, tetapi Ye Xuan sangat cepat saat ini dan langsung menjauh. Di belakang Ye Xuan, pemuda berpakaian hitam itu mengikuti dari dekat. Kau ingin mengejarku? Tidak mungkin. Ye Xuan menggunakan langkah naga perang dan pedang pembelah bumi dengan gila-gilaan, menyebabkan masalah besar bagi pemuda berpakaian hitam di belakangnya. Meskipun pemuda berpakaian hitam itu juga menggunakan langkah naga perang, kecepatan dan jangkauan getarannya tidak sebaik Ye Xuan, jadi dia dianiaya secara sepihak. Sialan, bajingan sialan. Pemuda berpakaian hitam itu melolong ke langit. Dia hanya menghina Ye Xuan karena dia takut Ye Xuan akan menemukan oasis ini. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa akan ada buah roh bumi di oasis ini. Raksasa pasir emas itu tidak lagi peduli dengan pemuda berpakaian hitam itu dan bergegas menuju oasis. Namun, Ye Xuan masih bergegas masuk ke oasis sebelum mereka menyusul. Haha, aku mencium energi spiritual yang besar, buah roh bumi. Garis keturunan rusa pemburu harta karun di tubuh Ye Xuan berperan, langsung membimbing Ye Xuan ke tempat dengan energi spiritual terbesar. Ketemu. Ketika Ye Xuan tiba di tempat di mana banyak energi spiritual berkumpul, dia melihat buah berwarna coklat kekuningan. Buah roh bumi. Buah roh bumi dapat meningkatkan afinitas atribut bumi, yang memiliki daya tarik besar bagi puncak Vena surgawi.
Afinitas atribut tertinggi dari lelaki tua Bai Gui adalah atribut bumi, tetapi dia bertarung dengan Anan Cheng untuk mendapatkan buah roh kayu, dan akhirnya kalah. Tidak hanya itu, pemuda berpakaian hitam itu juga sama, tujuannya juga adalah buah roh bumi. Tetapi siapa tahu, Ye Xuan sampai di sana lebih dulu. Haha, tamatlah kau. Ye Xuan tertawa 2 kali, mengambil buah roh bumi secara langsung, lalu menelannya. Ding, tuan rumah telah membuka vena surgawi ke-31. Suara cepat terdengar di telinga Ye Xuan. Wajah Ye Xuan membeku. Nilai buah roh bumi ini jauh melampaui 100 roh bumi. Menurut perkiraannya, buah roh bumi ini seharusnya dapat memungkinkannya menerobos ke alam roh dan memadatkan roh. Namun, dia melebih-lebihkan nilai buah roh bumi, dan hanya memungkinkannya untuk membuka dari 26 vena surgawi menjadi 31, yang sedikit kurang dari 32. Namun, ini sudah cukup. Kekuatannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, cukup bagi Ye Xuan untuk membunuh pemuda berpakaian hitam dan raksasa pasir emas. Pada saat ini, pemuda berpakaian hitam juga bergegas ke oasis, diikuti oleh raksasa pasir emas. Tepat waktu. Ye Xuan meraung dan menghentakkan kaki dengan keras. Naga 6 menghentak. Bang! Pemuda berpakaian hitam itu menginjak lantai dan terkejut oleh energi itu. Dia merasakan kaki kanannya mati rasa dan sedikit kehilangan kendali. Dia terkejut, dan merasakan perubahan kekuatan Ye Xuan. Baru saja, Ye Xuan hanya membuka 26 Heavenly Veins, dan mampu menyamai dia yang tidak menggunakan Dao Heart Shading Demon Technique. Sekarang setelah Ye Xuan membuka 31 Heavenly Veins, dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Ye Xuan. Pada saat dia bereaksi, Ye Xuan sudah bergegas di depannya, dan kemudian menebas dengan pedang. Dentang. Pemuda berpakaian hitam itu terpaksa menangkis pedang itu, tetapi saat berikutnya, dia mendengar suara tulang pahanya patah. Krek. Mati. Bab 515, Sekte 10.000 Iblis. Mati. Tatapan mata Ye Xuan berubah dingin, dan dengan sapuan pedang 8 desolate di tangannya, sebuah kepala melayang. Pemuda berpakaian hitam, mati. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat melahap cincin Qian Kun milik pemuda berpakaian hitam itu. Ding, tuan rumah telah membuka vena surgawi ke-32. Sekarang, Ye Xuan berada di puncak vena surgawi yang sebenarnya. Setelah membuka 32 vena surgawi, langkah selanjutnya adalah memadatkan jiwa. Ding, tuan rumah telah mencapai puncak alam roh, dan afinitas atribut bumi saat ini adalah yang tertinggi, dan jiwa bumi dapat dipadatkan. Pengingat lain berbunyi. Kelopak mata Ye Xuan terbalik, karena dia melihat persyaratan untuk memadatkan jiwa bumi, yang membutuhkan buah roh bumi. Jika dia telah membuka 32 vena surgawi tadi, maka setelah dia mendapatkan buah roh bumi, dia dapat langsung memadatkan jiwa bumi dan menerobos ke alam jiwa. Sangat disayangkan bahwa buah roh bumi dimakan secara khusus olehnya untuk meningkatkan afinitas atribut dan kultivasi. Oleh karena itu, jika dia ingin menerobos ke alam jiwa, dia membutuhkan buah roh bumi lainnya. Boom! Suara keras terdengar di telinga Ye Xuan. Itu adalah raksasa pasir emas yang mengejarnya. Sementara masih ada waktu untuk bibit setan hati Dao, Ye Xuan segera membunuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak masalah untuk membunuh raksasa pasir emas itu. Vitalitas dan pemulihan raksasa pasir emas itu sangat kuat. Ye Xuan bertarung selama setengah menit sebelum dia mengalahkannya. Roh bumi raksasa pasir emas ini jauh lebih baik daripada raksasa pasir kuning, tetapi aku telah mencapai puncak alam roh sekarang. Kurasa aku tidak dapat meningkatkan kultivasiku dengan melahapnya, tetapi aku dapat meningkatkan afinitasku dengan atribut bumi. Ye Xuan memikirkannya dan menelan roh bumi lagi. Kali ini dia mendapat untung besar. Meskipun dia masih kekurangan buah roh bumi, kekuatannya saat ini di alam roh sudah tak terkalahkan. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang master di alam roh, dia memiliki keberanian untuk bertarung. Masih ada banyak waktu di alam rahasia ini. Saat ini, Ye Xuan terus mencari untuk melihat apakah ada buah roh bumi. Namun, dia kecewa. Dia berlari ke seluruh tanah pasir kuning, tetapi dia tidak melihat oasis kedua, dia juga tidak menemukan buah roh bumi kedua. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa pergi. Dia kembali ke pintu masuk alam rahasia dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa orang-orang masih datang satu demi satu. Alam rahasia ini tidak lagi menarik baginya. Sebaliknya, dia tertarik pada sekte pemuda berpakaian hitam itu. Setelah kematian pemuda berpakaian hitam itu, Ye Xuan menemukan sebuah token di cincin Qian Kunnya, sebuah token identitas seorang murid dari sekte 10.000 setan.
Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa Sekte 10.000 Setan adalah salah satu sekte teratas di wilayah Qingyan. Aku hanya memiliki bab iblis dari Sutra Iblis Penanaman Hati Dao, dan ada juga bab iblis nanti. Jika aku ingin belajar, aku harus masuk ke Sekte 10.000 Iblis. Ye Xuan berpikir dalam hati. Pemuda berpakaian hitam itu menggunakan bab iblis dari Sutra Iblis Penanaman Hati Dao sebelumnya, tetapi bab iblis ini bukanlah bab iblis yang sebenarnya, tetapi hanya sementara. Selama waktu Sutra Iblis Penanaman Hati Dao habis, ia akan kembali ke keadaan semula. Namun, peningkatan kekuatan bab masuk iblis jauh lebih besar daripada bab penanaman iblis. Untungnya, pemuda berpakaian hitam itu baru saja mempelajarinya, jika tidak, Ye Xuan akan tamat. Oleh karena itu, Ye Xuan sekarang ingin pergi ke gerbang 10.000 iblis untuk melihatnya. Dia membuka peta, melihatnya, dan kemudian terbang menuju ke arah gerbang 10.000 iblis. Dia memperkirakan bahwa dengan kekuatannya yang tak terkalahkan saat ini di alam roh, seharusnya tidak sulit untuk bergabung dengan gerbang 10.000 iblis. Meskipun gerbang 10.000 iblis adalah gerbang iblis, setidaknya gerbang itu adalah kekuatan teratas di wilayah Qingyan, dan ada master di alam roh. Oleh karena itu, Ye Xuan menduga bahwa mungkin ada buah roh bumi di dalamnya, dan dia baru saja masuk untuk mempelajari bab iblis penanaman hati Dao. Setelah mendapatkan buah roh bumi, dia akan pergi, terlepas dari apakah itu gerbang iblis atau bukan. Titik. Ye Xuan membutuhkan waktu 10 hari untuk terbang dari daerah kota Anan ke yurisdiksi gerbang 10.000 iblis. 10 hari kemudian, dia tiba di kaki gerbang 10.000 iblis. Sebelum dia tiba, dia merasakan energi iblis yang mengerikan. Tempat ini memang bukan tempat yang bisa didatangi orang biasa. Orang-orang di sini semuanya kejam dan kejam, membunuh orang tanpa berkedip. Mengapa ada begitu banyak orang? Ye Xuan menatap mereka dengan heran. Saat ini, ratusan master telah berkumpul di depan sebuah prasasti batu di kaki Gunung Wan Momen. Sebagian besar master ini berada di puncak alam Tianmai. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga merasakan beberapa aura yang kuat, yang seharusnya adalah para master yang telah melampaui ranah Jingpo dan mencapai ranah Senpo. Ye Xuan berjalan mendekat dengan kaget. Mengerikan, kali ini ada master dari ranah Senpo yang berpartisipasi dalam penilaian. Peluang kita kecil lagi. Sayangnya, tidak banyak orang ketika saya berpartisipasi terakhir kali, dan tidak ada master dari ranah Senpo. Saya mendengar bahwa hanya 20 orang yang akan diterima untuk penilaian kali ini. Ini terlalu ketat. Omong kosong, jika 100 orang diterima, apa yang akan terjadi? Jika saya mempelajari level kedua dari Daosin Planting Demon Chapter, saya mungkin bisa bertarung melawan para master dari ranah Senpo. Cek, kamu bahkan belum menguasai Planting Demon Chapter. Kamu terlalu banyak berpikir. Mari kita lulus penilaian terlebih dahulu. Sekelompok orang berdiskusi dengan suara rendah. Ye Xuan menyadari saat ini bahwa hari ini adalah hari untuk penilaian One Moment. Sekte Wanmo akan mengadakan penilaian setiap bulan, dan jumlah orang yang diterima juga berbeda. Kadang-kadang mereka menerima 50 orang, kadang-kadang mereka menerima 100 orang, dan hari ini, tampaknya hanya 20 orang yang diterima. Selain itu, bab Dao Heart Planting Demon milik Sekte Wanmo dapat dipelajari di mana saja, tetapi bab Entering Demon mengharuskan menjadi murid Sekte Wanmo. Pemuda berpakaian hitam itu adalah murid Sekte Wanmo. Dengan bantuan bab Dao Heart Planting Demon, ia berhasil menembus pengepungan dan menjadi murid Sekte Wanmo. Sayangnya, setelah menghabiskan banyak waktu mempelajari bab Entering Demon, ia pergi mencari buah roh bumi dan mencoba menerobos, tetapi dibunuh oleh Ye Xuan yang keluar di tengah jalan. Sepertinya penilaian Sekte Wanmo tidak memerlukan pendaftaran. Ye Xuan memikirkannya. Ia berbaur dengan kelompok besar orang ini. Ia telah merasakan 4 aura kuat, yang semuanya berada di alam roh. Agaknya, ketiga orang ini juga bergegas masuk ke bab Entering Demon. Namun, Ye Xuan tidak berpikir demikian, karena keempat penguasa alam roh ini seharusnya baru saja menerobos. Namun, ada ratusan orang di sini, dan tidak mudah untuk bertemu dengan mereka. Ye Xuan menunggu dengan tenang di antara kerumunan. Tak lama kemudian, 3 murid dari Sekte 10.000 Iblis terbang turun dari Gunung 10.000 Iblis. Alam Senpo yang lain. Ye Xuan menyipitkan matanya. Sekte 10.000 Iblis memang merupakan kekuatan teratas di wilayah Qingyan. Ada begitu banyak murid alam Senpo. Pada saat ini, murid yang memimpin melihat sekeliling dan berkata, waktunya telah tiba. Selanjutnya, saya akan membawa Anda ke tempat penilaian.
Isi penilaiannya sangat sederhana, yaitu menemukan token penilaian. Total ada 20 token penilaian. Siapapun yang menemukan satu lagi dan menyerahkannya kepada kami akan lulus penilaian. Penilaian ini kedengarannya sederhana, tetapi ada kesalahpahaman, yaitu, tidak masalah siapapun yang menemukan token penilaian, token itu harus diserahkan kepada 3 murid penilaian agar dapat dihitung.